Lagi dan lagi kasus cewek bikin ulah dengan merebut suami orang, bahkan dengan bermain klinik dengan mengirimkan sebuah ilmu pelet. Ya, Assalamualaikum YouTube, selamat datang di channel Mas Simba Gaskara. Dan cerita ini dilalui oleh seorang cewek bernama Winda yang menceritakan detik-detik kehancuran rumah tangga gara-gara ulah seorang wanita penggoda. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan bersama. Pagi itu, langit tampak cerah. Sinar matahari menembus jendela kamar besar yang dihiasi tirai putih lembut. Winda baru saja menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng, telur mata sapi, dan segelas teh hangat untuk suaminya, Guntur. Seperti biasa, Guntur duduk di meja makan sambil memeriksa catatan keuangan toko bangunan mereka. Dari luar, pasangan muda ini terlihat sempurna, mapan, harmonis, dan saling mendukung. 2 tahun sudah Winda menikah dengan Guntur. Ia masih ingat betul bagaimana perjuangan mereka berdua di awal pernikahan. Guntur yang dulu hanya bekerja sebagai karyawan di toko bahan bangunan, kini dipercaya sepenuhnya untuk mengelola usaha besar milik keluarga Winda. Winda sendiri adalah anak sulung dari keluarga berada. Ayahnya seorang pengusaha sukses di bidang kontraktor, sementara ibunya dikenal sebagai wanita yang lembut namun tegas. "Mas, jangan lupa nanti sore ada rapat sama supplier ya," kata Winda sambil menuang teh. "Iya sayang, setelah itu aku mau mampir ke toko sebentar, ada laporan stok yang belum aku cek," jawab Guntur tenang, matanya masih menatap buku catatan. Begitulah keseharian mereka. Winda mengurus rumah dan sesekali membantu lewat catatan keuangan, sedangkan Guntur menangani operasional di lapangan bersama adik Winda, Rizky. Di tahun pertama, kehidupan rumah tangga mereka penuh warna. Mereka kerap berdua ke toko, meninjau stok, bahkan sesekali melayani pelanggan bersama. Guntur dikenal sopan, humoris, dan cekatan. Pelanggan banyak yang menyukai pelayanannya. Winda pun bangga. Ia merasa beruntung memiliki suami seperti Guntur, pria sederhana yang mau bekerja keras, bukan hanya menikmati hasil. Namun, sebagaimana kata pepatah, kebahagiaan yang sempurna seringkali menyembunyikan badai di ujung jalan, dan badai itu datang perlahan tanpa tanda. Di kampung tempat toko itu berdiri, ada seorang wanita paruh baya bernama Minah. Umurnya mungkin sekitar 45 tahun. Kulitnya sawo matang, wajahnya masih terawat meski garis-garis usia mulai tampak di ujung mata. Dulu, Minah dikenal cantik dan genit. Namun setelah bercerai dari suaminya bertahun-tahun lalu, kehidupannya berubah muram. Orang-orang kampung sering berbisik bahwa Minah memiliki kebiasaan buruk, menggoda suami orang, terutama laki-laki mapan. Suatu hari, Minah datang ke toko Winda. Ia mengenakan daster bunga dengan rambut yang digelung asal. Guntur yang kebetulan berjaga di depan langsung menyapanya. "Selamat siang, Bu. Mau beli apa?" "Seman, Mas. Tapi aku bingung, yang bagus itu merek apa ya? Yang tahan lama gitu loh." Nada suaranya dibuat lembut. Matanya sedikit melirik ke arah Guntur dengan senyum yang tak biasa. Rizky yang melihat dari jauh mengerutkan dahi. Ia tahu siapa Minah. Di kampung itu, nama wanita itu sudah seperti legenda buruk. Tapi karena sedang sibuk melayani pembeli lain, ia tak bisa menghampiri. Hari itu berlalu begitu saja. Namun beberapa hari kemudian, Minah datang lagi. Kali ini alasannya membeli cat. Lalu datang lagi minggu berikutnya, membeli paku. Lalu hanya nyanyi-nyanyi soal bahan bangunan yang bahkan tak pernah ia beli. Awalnya Guntur menganggapnya pelanggan biasa, tapi Rizky memperhatikan sesuatu yang janggal. Minah hanya muncul ketika Guntur yang berjaga. Jika Guntur tidak di toko, Minah tidak akan datang sama sekali. Bahkan beberapa kali Rizky mendengar Minah berbicara dengan nada manja. "Mas Guntur ini majin banget ya, istrinya pasti senang punya suami kayak Mas." Atau, "Wah, kalau aku punya suami kayak Mas, pasti aku gak bakal nyari yang lain." Rizky merasa risih. Ia ingin menegur, tapi ia tahu Guntur adalah kakak iparnya. Ia mencoba menahan diri, hingga akhirnya rasa tidak enaknya memuncak dan ia memutuskan untuk berbicara pada Winda. Sore itu, Winda sedang menyiram tanaman di halaman rumah. Rizky datang dengan wajah serius. "Mbak, aku mau ngomong sesuatu, tapi tolong jangan marah." "Kenapa, Dek?" "Itu tentang Bu Minah." "Minah? Kenapa?" Dia sering banget datang ke toko, tapi cuma kalau Mas Guntur yang berjaga. Aku rasa dia ada maunya." Winda terdiam. Ia mengenal nama Minah, tentu saja. Dulu beberapa tetangga pernah menyinggung soal reputasi buruknya, tapi ia tak mau menuduh sembarangan. "Enggak apa-apa, Dek.
Mas Guntur itu orangnya sopan. Itu cuma caranya melayani pelanggan. Kamu jangan suuzon. Tapi Mbak, Minah itu terkenal suka ganggu rumah tangga orang. Banyak yang jadi korban. Winda menatap adiknya lembut. Aku percaya sama suamiku, Rizky. Mas Guntur gak kayak gitu. Rizky tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya berharap kakaknya benar. Namun, keesokan harinya, Minah datang lagi. Kali ini lebih lama dari biasanya. Dan kali ini, Rizky melihat Guntur tertawa kecil mendengar lelucon Minah. Sesuatu yang jarang sekali terjadi di depan pelanggan lain. Sejak saat itu, firasat buruk mulai tumbuh di hatinya. Waktu berjalan cepat. Setahun berlalu, usaha toko bangunan itu semakin maju. Guntur bahkan mengusulkan untuk membuka cabang baru di kecamatan sebelah. Winda setuju karena melihat perkembangan yang pesat. Namun siapa sangka, justru dari situlah awal kehancuran datang. 3 bulan setelah cabang baru berdiri, Guntur berubah. Ia jadi mudah marah, sering pulang larut malam dengan alasan toko cabang banyak masalah. Jika Winda bertanya, ia menjawab singkat, bahkan kadang membentak. "Mbak, Mas Guntur akhir-akhir ini beda banget," ucap Rizky suatu malam di rumah Winda. "Aku juga jarang lihat dia di toko pusat. Katanya sih sibuk di cabang, tapi karyawan di sana bilang Guntur jarang datang juga." Winda mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi lagi-lagi ia mencoba menenangkan diri. "Mungkin Mas Guntur capek, Dek. Ngurus 2 toko kan gak mudah." Namun, perubahan sikap suaminya makin menjadi. Ia jarang tidur di rumah, dan ketika pulang pun hanya sebentar. Kadang aroma parfum wanita tercium samar di bajunya. Hingga suatu malam, setelah pertengkaran hebat karena masalah sepele, Guntur membanting pintu dan pergi. Ia tak pulang hingga esok harinya. Winda menangis sejadi-jadinya. Beberapa hari kemudian Winda memutuskan datang ke toko pusat tanpa memberitahu Guntur. Ia ingin mengecek keadaan sendiri. Saat tiba, Rizky yang sedang mencatat stok langsung menyapanya. "Loh Mbak, kirain masih di rumah. Mas Guntur di mana?" tanya Winda. Rizky menatapnya sebentar lalu menjawab pelan. "Mas Guntur, dia kesini cuma sebulan sekali Mbak. Biasanya pas ambil hasil penjualan." Winda terdiam. Jantungnya berdegup keras. Ia lalu mengajak Rizky ke toko cabang untuk memastikan. Tapi karyawan di sana memberi jawaban serupa. Guntur jarang datang, hanya di awal bulan, dan itu pun sebentar. Kecurigaan Winda semakin kuat. Ia menatap Rizky dengan mata berkaca-kaca. "Dek, kita ikuti Mas Guntur besok. Aku harus tahu." "Baik Mbak, aku temani." Keesokan paginya, saat matahari belum terbit, mereka melihat Guntur keluar rumah dengan motornya. Ia tidak menuju ke arah toko seperti biasanya. Ketika sampai di pertigaan, seharusnya ia belok kiri ke arah toko. Tapi kali ini Guntur justru belok kanan menuju ke arah perumahan lama di pinggir kampung. Rizky yang menyetir mobil pelan di belakangnya melirik Winda. "Mbak, ini bukan arah toko." Winda mengepalkan tangannya. "Aku tahu." Motor Guntur berhenti di depan sebuah rumah kecil dengan cat kusam. Di depan pintu, berdiri seorang wanita dengan daster motif bunga. Dan saat wanita itu menghampiri, tubuh Winda seolah kehilangan tenaga. Ia tahu betul siapa wanita itu. Minah. Dari balik kaca mobil, ia melihat Guntur turun dari motor, berjalan mendekat, lalu dipeluk oleh Minah dengan akrab. Senyum di wajah Guntur bukan senyum terpaksa, melainkan senyum penuh kelembutan. Senyum yang dulu hanya untuk Winda. Saat itu juga darah Winda mendidih. Ia turun dari mobil, berlari ke arah mereka sambil berteriak, "Guntur!" Minah dan Guntur terkejut. Tapi belum sempat mereka bicara, tamparan keras mendarat di wajah Guntur. Plak! Plak! "Kamu dasar laki-laki tak tahu diri!" teriak Winda dengan napas tersengal. "Aku percaya sama kamu, aku bela kamu dari semua tuduhan, dan ini balasannya." Minah mundur ketakutan, tapi Winda yang sudah dikuasai emosi, mengambil sapu yang terletak di teras dan memukulkannya ke arah Minah. Guntur mencoba menahan, namun malah mendorong Winda hingga jatuh. "Cukup Win, jangan gila kamu. Aku gila karena kamu." Rizky yang sedari tadi menahan diri akhirnya tak bisa lagi. Ia berlari dan menghajar Guntur sejadi-jadinya.
warga berdatangan menonton adegan memalukan itu di pagi buta. Hari itu, semuanya hancur. Winda pulang dengan tubuh gemetar dan hati patah. Ia tak lagi kembali ke rumahnya sendiri, melainkan memilih tinggal di rumah orang tuanya. Sejak hari itu, Winda dan Guntur pisah ranjang. Tapi siapa tangka, penderitaan Winda baru saja dimulai. Sejak pagi itu, dunia Winda berubah. Rumah yang dulu dipenuhi tawa, kini terasa sunyi, dingin, dan berat. Ia kembali tinggal di rumah orang tuanya, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan pengkhianatan Guntur terus menghantui pikirannya. Kadang ia terbangun di malam hari hanya untuk menangis sendirian. Ibunya berkali-kali menasihati, "Sabar ya nak, mungkin ini ujian." Namun Winda hanya mengangguk. Ujian? Bagaimana bisa sebuah pengkhianatan yang ia saksikan sendiri disebut ujian? Rizky, adiknya, masih sering datang menemaninya. Ia yang paling tahu betapa hancurnya hati sang kakak. "Kalau mau cerai, aku dukung Mbak," katanya suatu malam. "Tapi aku belum siap, Dek," jawab Winda pelan. "Aku cuma pengen tenang dulu." Hari-hari berlalu, Winda berusaha fokus pada pekerjaannya lagi, mengurus keuangan toko dari jauh. Tapi Guntur, entah kenapa, masih saja datang ke toko sebulan sekali untuk mengambil hasil penjualan cuan. Rizky menahan diri, tak mau membuat masalah baru. Namun kebencian di dadanya sudah seperti bara api yang menunggu waktu untuk menyala. Seminggu setelah peristiwa itu, sekitar pukul 4 pagi, Winda terbangun untuk salat subuh. Ia menguap kecil, lalu mencoba bangun dari tempat tidur. Tapi sesuatu terasa salah. Tubuhnya bisa bergerak, tapi kakinya tak bisa digerakkan sama sekali. Bukan karena kram, bukan juga mati rasa, melainkan terasa berat seolah ada seseorang yang sedang duduk di atas kakinya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba berteriak memanggil ibunya, tapi suaranya hanya keluar lirih. Wajahnya pucat, keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Ia mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Baru setelah beberapa menit, tiba-tiba tubuhnya terasa ringan kembali. Ia menangis, tubuhnya gemetar hebat. Pagi harinya, orang tuanya langsung membawanya ke klinik. Dokter memeriksa dan mengatakan, "Ini cuma lumpuh sementara, kemungkinan karena stres berat atau saraf kejepit. Nanti juga sembuh." Winda berusaha percaya. Ia pulang ke rumah, mencoba tenang. Tapi sejak pagi itu, kejadian aneh mulai terjadi satu persatu. Siang harinya, ibunya menyiapkan makanan kesukaan Winda, sayur lodeh dan ikan goreng. Dengan lembut, sang ibu meletakkan piring di hadapan putrinya yang masih tampak lemas. "Nak, makan ya, biar kuat," ucap ibunya lembut. Namun, baru saja piring itu diletakkan, Winda menjerit histeris. "Bu, itu apa?" "Loh, kenapa nak?" "Itu, Bu, di piringnya. Itu bukan ikan. Itu cacing, belatung, Bu. Banyak banget." Ibunya menatap ke arah piring, tapi yang dilihatnya hanya nasi dan ikan goreng biasa. Tak ada cacing, tak ada belatung. "Winda, nak, itu cuma makanan biasa, gak ada apa-apa." Winda menepis tangan ibunya, matanya melotot ketakutan. "Aku gak bohong, Bu. Aku lihat sendiri, cacing-cacingnya bergerak." Air mata menetes dari pipinya. Sejak saat itu, ia hampir tak mau makan apapun. Tubuhnya mulai melemah, wajahnya pucat pasi, dan nafasnya tersengal-sengal. Sementara itu, di toko bangunan, Guntur tetap datang setiap awal bulan untuk mengambil hasil penjualan. Wajahnya tampak santai, seolah tak ada apa-apa. Rizky yang sedang mencatat stok barang hanya melirik sekilas menahan amarahnya. Ia tak ingin memperkeruh keadaan, tapi rasa muaknya sudah tak terbendung.
Setelah Guntur pergi, Rizky keluar toko untuk membuang sampah. Tapi di luar, di gang kecil samping toko, ia mendengar suara Guntur berbicara dengan seseorang lewat telepon. "Sudah sayang, jangan khawatir. Santet itu masih jalan. Habis ini, Winda pasti mati. Kalau dia mati, semua toko bakal jadi punyaku. Kan aku belum cerai." Hahaha. Rizky terpaku, darahnya mendidih. Ia menggenggam erat tongkat sapu yang dibawanya. Matanya merah menahan amarah. "Jadi kamu segitu jahatnya ya, Bang?" Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah Guntur dan langsung menghajarnya. Pukulan bertubi-tubi mendarat di wajah Guntur. "Dasar iblis, kamu kirim santet ke kakakku sendiri?" "Hoi, lepasin! Gila kamu, Rizky!" teriak Guntur sambil menangkis. Untungnya warga datang melerai. Kalau tidak, mungkin Guntur sudah babak belur tak bernyawa. Setelah dipisahkan, Guntur kabur dengan wajah berdarah. Rizky berdiri dengan napas memburu, tangannya gemetar. Ia tahu satu hal, ini bukan lagi masalah rumah tangga biasa. Sore itu juga Rizky mendatangi rumah kakeknya di desa sebelah. Kakeknya sudah tua, rambutnya putih semua, tapi matanya masih tajam. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai sosok yang bijak dan menguasai ilmu keagamaan dan kebatinan. Begitu mendengar cerita Rizky, kakeknya terdiam lama. "Cucu kakek disantet oleh suaminya sendiri. Astagfirullah," gumamnya lirih. "Kek, tolongin Mbak Winda, aku takut dia gak kuat." Kakeknya mengangguk pelan. "Kita harus cepat, ini bukan santet biasa, ini kiriman dari orang yang hatinya sudah dikuasai setan." Malam itu juga, sang kakek mengajak Rizky menemui sahabat lamanya, Mbah Soleh, seorang ulama sekaligus guru besar pesantren yang terkenal ahli dalam pengobatan ruqyah. Mbah Soleh menerima mereka dengan wajah tenang. "Insya Allah, besok kita lihat anak itu. Kalau memang dia kena kiriman, kita usir semua setannya." Keesokan malamnya, mereka berlima datang ke rumah sakit tempat Winda dirawat. Mbah Soleh, sang kakek, Rizky, dan 2 santri. Orang tua Winda terkejut melihat kedatangan mereka. "Ada apa, Mbah?" tanya ayah Winda. "Anak panjenengan ini bukan sakit biasa," jawab Mbah Soleh tenang. "Boleh saya lihat?" Mereka masuk ke ruang perawatan. Winda terbaring lemah di ranjang, tubuhnya kurus, matanya kosong menatap langit-langit. Tapi begitu Mbah Soleh duduk di sampingnya dan mulai membaca ayat-ayat suci, tubuh Winda bergeletar hebat. Jeritannya menggema di seluruh ruangan. "Ah, panas, panas!" Matanya melotot, suaranya berubah berat dan sera, seperti suara laki-laki tua. "Dia milikku, jangan ganggu." Mbah Soleh tetap membaca dengan suara lantang. Rizky yang melihat dari dekat hampir menangis, sementara ibunya menutup wajah sambil berdoa. Setelah hampir 1 jam, Winda pingsan. "Dia kerasukan, ada jin kiriman yang menempel," kata Mbah Soleh. "Kalau boleh, bawa anak ini ke pesantren, di sini tidak aman, santetnya masih bekerja." Meskipun pihak rumah sakit menolak, akhirnya ayah Winda menandatangani surat perjanjian, dan malam itu juga mereka membawa Winda ke pesantren. Selama seminggu penuh, Mbah Soleh dan para santrinya meruqyah Winda setiap malam. Kadang ia menjerit, kadang tertawa sendiri, kadang tubuhnya melayang seperti orang yang tak sadar. Tapi setiap hari, tubuhnya makin pulih sedikit demi sedikit. Pada malam terakhir ruqyah, Winda tiba-tiba menangis terisak.
Mbah, aku dibawa ke tempat gelap, besar, banyak makhluk aneh. Katanya lirih. Makhluk apa, nak? Tanya Mbah Soleh lembut. Orang-orang rusak, wajahnya hancur, ada anak kecil tanpa kaki, ada nenek botak, ada perempuan dengan dada menjuntai sampai tanah. Semuanya menatap aku. Mereka bilang, aku akan tinggal di sana. Mbah Soleh menutup mata, menghela napas panjang. Itu alam jin, nak. Tempat mereka ingin menahanmu, tapi sekarang kamu sudah bebas, insya Allah. Setelah seminggu kondisi Winda berangsur membaik, tubuhnya mulai kuat, wajahnya tak lagi pucat. Ia boleh pulang setelah sebulan pemulihan. Namun sebelum ia benar-benar sembuh, kabar mengejutkan datang. Guntur dan Minah ditemukan tewas terbakar di rumah Minah. Keduanya hangus tak dikenali. Api padam menjelang subuh, tapi warga bilang tak ada suara teriakan sama sekali saat rumah itu terbakar. 1 bulan setelah ruqyah terakhir di pesantren Mbah Soleh, Winda mulai bisa berjalan dengan normal. Tubuhnya sudah tidak selemah dulu. Kulitnya mulai berwarna kembali, dan pandangan matanya tak lagi kosong. Tapi meski jasadnya sembuh, hatinya seperti tak pernah pulih sepenuhnya. Hari-harinya di rumah orang tua didalani dalam diam. Ia sering duduk di teras sore hari, menatap pepohonan, mendengar suara burung, namun pikirannya melayang entah kemana. Kadang ia mengingat hari-hari indahnya bersama Guntur, suaminya yang dulu begitu lembut dan penuh perhatian. Kini, bayangan itu terasa seperti mimpi buruk yang membekas di dinding kenangan. Setiap kali menutup mata, Winda masih bisa melihat wajah Guntur dan Minah di depan rumah itu, saat pelukan mereka memecah hatinya menjadi serpihan kecil. Kadang di malam sepi, ia masih bisa mencium samar aroma parfum Guntur yang dulu selalu menempel di bajunya. Aroma yang kini justru membuatnya mual. Hari ketika kabar kematian Guntur dan Minah datang, rumah Winda mendadak ramai. Seorang warga kampung datang tergopoh-gopoh membawa berita mengejutkan. "Rumah Bu Minah kebakaran, Guntur juga di dalangnya." Semua terdiam. Ayah Winda menatap anaknya dengan wajah khawatir. Sementara Rizky langsung berdiri dari kursinya. "Serius, Pak? Mereka mati?" Warga itu mengangguk pelan. "Iya, Mas. Dua-duanya hangus. Api padamnya lama. Tapi anehnya, warga nggak dengar mereka teriak minta tolong." Winda yang mendengar itu hanya bisa menutup mulutnya dengan tangan, menahan air mata. Bukan tangisan kehilangan, tapi tangisan ketakutan. Ia tahu betul, tak ada kebetulan dalam hidupnya belakangan ini. Kematian Guntur dan Minah terasa seperti balasan dari langit atas segala yang telah mereka lakukan. Namun di balik rasa lega, ada juga rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan. Malamnya, saat semua orang sudah tidur, Winda duduk sendiri di kamarnya. Lampu temaram, jendela sedikit terbuka. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Tapi di tengah kesunyian itu, ia mendengar sesuatu. Suara seseorang memanggil namanya dari luar jendela. Pelan, serak, dan familiar. Winda. Winda meroleh cepat. Di luar jendela hanya ada pekat malam. Tapi suaranya datang lagi. "Winda, buka pintunya." Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap ke arah suara itu dengan tubuh gemetar, dan di detik berikutnya sesuatu bergerak di luar sana. Bayangan hitam dengan wajah hangus, terbakar, matanya merah menyala. "Guntur!" gumamnya tanpa sadar. Bayangan itu menatapnya lama, lalu menghilang begitu saja. Winda berteriak sekeras-kerasnya. Orang tuanya dan Rizky langsung masuk ke kamar, tapi tak melihat apapun.
Namun Winda tahu apa yang dilihatnya bukan halusinasi. Itu bukan mimpi. Ia yakin arwah Guntur datang mencarinya. Setelah kejadian itu, Winda mencoba mengisi hari-harinya dengan kegiatan baru. Ia kembali mengurus toko meski tanpa Guntur. Kini semua operasional dipegang oleh Rizky. Ia hanya mengatur bagian administrasi dan keuangan dari rumah. Banyak pelanggan lama yang masih mengenalnya. Tapi tiap kali seseorang menyebut nama Guntur, wajah Winda seketika menegang. Beberapa orang masih bergosip tentang kematian Guntur dan Minah. Ada yang bilang mereka terbakar karena gas meledak. Ada juga yang percaya itu azab karena telah menghancurkan rumah tangga orang. Winda tak ingin mendengar lebih jauh. Baginya cerita itu sudah cukup menyakitkan. Namun terkadang rasa bersalah datang tanpa diundang. Apakah aku terlalu benci sampai Tuhan menghukum mereka begitu? Batinnya bergemuruh. Apakah ini balasan yang terlalu kejam? Malam-malamnya kembali diisi dengan doa dan air mata. Ia mencoba mendekat kepada Tuhan, memohon kekuatan untuk melupakan semuanya. Tapi ada saat-saatnya di mana Winda merasa seperti sedang diawasi, terutama ketika sendirian di kamar. Terkadang, cermin di kamarnya memantulkan bayangan seseorang di belakangnya, padahal tak ada siapapun di sana. Terkadang, suara langkah kaki terdengar di lorong rumah, meski semua pintu terkunci. Ibunya pernah menemukan Winda berdiri di halaman tengah malam, dengan mata terbuka, tapi kosong, seperti orang berjalan dalam tidur. "Nak, ngapain di luar malam-malam begini?" tanya ibunya khawatir. Winda hanya jawab lirih, "Dia panggil aku, Bu. Guntur panggil aku." Tak hanya Winda yang diganggu. Beberapa hari setelah itu, Rizky bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang gelap, dan di kejauhan terlihat seseorang berjalan pincang menghampirinya. Tubuhnya gosong, wajahnya nyaris tak berbentuk, tapi suaranya jelas. "Rizky, kamu pukul aku waktu itu ya? Sekarang gantian aku temani kamu." Rizky terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan yang lebih menakutkan, di lengan kanannya ada bekas merah panjang seperti luka bakar. Ia langsung mendatangi Mbah Soleh keesokan harinya. "Mbah, aku takut. Apa mungkin Guntur belum tenang?" Mbah Soleh memejamkan mata sejenak. "Mungkin arwahnya belum diterima. Bisa jadi dia mati dalam keadaan kufur, membawa dendam. Tapi jangan takut, Nak. Selama kamu sholat dan berzikir, mereka tidak akan bisa menyentuhmu." Namun sejak malam itu, baik Rizky maupun Winda sering mendengar suara langkah kaki dan bisikan samar di rumah. Kadang seperti suara dua orang yang sedang berbisik pelan, seolah sedang bertengkar. Kadang terdengar tangisan wanita di dapur, padahal tak ada siapapun di sana. Suatu malam, Winda sedang menyisir rambut di depan cermin. Lampu kamarnya temaram, hanya menyala dari meja kecil di samping ranjang. Ia menatap pantulan wajahnya. Wajah yang tampak lebih tua, lebih letih. Namun tiba-tiba, di dalam cermin ada seseorang berdiri di belakangnya. Sosok wanita berambut acak-acakan, kulitnya hitam legam seperti hangus. Matanya kosong. Winda langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tapi saat ia kembali menatap cermin, sosok itu tersenyum lebar hingga memperlihatkan gigi-gigi hitam gosong. "Minah!" bisiknya gemetar. Dan cermin itu retak sendiri, mengeluarkan bunyi pecah yang memekakkan telinga. Winda menjerit, tubuhnya lunglai jatuh ke lantai. Rizky dan orang tuanya berlari masuk, melihat Winda pingsan di depan cermin yang retak-retak, serpian kacanya berserakan di lantai. Malam itu mereka memutuskan untuk memanggil lagi Mbah Soleh. "Ini belum selesai, Mbah," kata ayah Winda dengan wajah tegang. "Kami kira semuanya sudah berakhir setelah ruqyah." Mbah Soleh menggelengkan mata. "Arwah mereka belum tenang. Bisa jadi
Si Guntur dan Minah meninggal dalam keadaan penuh kebencian, dan kebencian itu masih menempel di dunia. Ia menatap Winda yang terbaring lemah di kasur. Anak ini harus dikuatkan imannya. Kalau tidak, mereka akan terus mencari celah. Hari-hari berikutnya, rumah Winda dipenuhi dengan lantunan doa dan dzikir. Mbah Soleh datang setiap sore, memimpin pengajian kecil bersama para santri dan keluarga. Setiap ayat suci dilantunkan, Winda merasa dadanya sesak, tapi perlahan-lahan ada rasa hangat yang menenangkan. Kadang di tengah dzikir, ia bisa mendengar suara tangisan samar di luar rumah. Tangisan itu terdengar seperti milik seorang wanita. Mbah Soleh hanya berkata, "Biarkan saja, itu mereka. Mereka menangis karena sudah mulai terbakar oleh cahaya doa." Semakin hari, gangguan semakin berkurang. Winda mulai bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Rizky pun tak lagi mengalami mimpi aneh. Namun keduanya tahu, mereka tak akan pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi. Malam terakhir pengajian, Winda bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan sebuah rumah yang terbakar. Rumah Minah. Dari dalam api, dua sosok keluar perlahan. Guntur dan Minah, tubuh mereka gosong, mata mereka kosong. Tapi kali ini, mereka tidak menatap dengan benci. Mereka hanya menunduk, lalu perlahan memudar dalam cahaya. Winda menangis dalam tidur. Saat terbangun, ia merasa dadanya begitu ringan. Mbah Soleh yang datang pagi itu hanya tersenyum ketika mendengarnya. "Alhamdulillah," katanya. "Mereka sudah pergi. Tapi ingat Winda, jangan biarkan hatimu penuh dendam, karena dari situlah setan selalu datang." Musim berganti. Toko-toko bangunan milik Winda kini berjalan stabil di bawah kendali Rizky. Nama Guntur tak lagi disebut, meskipun banyak orang masih mengingat kisah tragisnya. Winda sendiri perlahan membuka hati, bukan untuk cinta, tapi untuk hidup baru. Ia mulai aktif di kegiatan sosial dan keagamaan, membantu warga membangun rumah dan masjid kecil di kampung sebelah. Setiap kali melewati lokasi rumah Minah yang kini tinggal puing, Winda selalu berhenti sejenak. Ia menatap reruntuhan itu lama, lalu berbisik, "Aku maafkan kalian. Semoga Tuhan juga memaafkan kalian." Dan sejak hari itu, tak pernah lagi ada gangguan, tak ada bayangan, tak ada bisikan, tak ada mimpi buruk. Namun di suatu malam hening, saat Winda berjalan sendirian di halaman rumah, angin bertiup pelan, membawa aroma asap kayu terbakar. Ia menatap langit, tersenyum tipis, dan berbisik, "Pergilah dengan tenang, Mas." Beberapa bulan telah berlalu sejak malam terakhir gangguan di rumah Winda. Hidup perlahan kembali normal. Winda yang dulu lemah dan penuh ketakutan kini tampak tegar. Setiap pagi ia membantu di toko. Siangnya mengajar anak-anak mengaji di langgar kecil dekat rumah. Dan malamnya sibuk membaca Al-Quran di kamarnya yang kini terasa damai. Namun di balik ketenangannya, ada satu hal yang selalu ia pikirkan. Mengapa semua ini harus terjadi? Apakah ini semata-mata karena kesalahan Guntur dan Minah? Ataukah karena dirinya pernah membiarkan rasa dendam dan amarah bersemayam terlalu lama di hati? Suatu sore ia memutuskan pergi ke pesantren Mbah Soleh sendirian. Ia ingin berterima kasih langsung, sekaligus mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikirannya. Langit sore itu berwarna jingga lembut, angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah selepas hujan. Winda tiba di halaman pesantren yang rindang. Suara anak-anak mengaji terdengar dari musola kecil di tengah kompleks. Mbah Soleh duduk di beranda, ditemani secangkir teh dan kitab kuning terbuka di pangkuannya. Saat melihat Winda, ia tersenyum. "Ah, Winda, alhamdulillah kamu datang juga," katanya lembut. "Iya, Mbah, saya ingin berterima kasih. Kalau bukan karena Mbah dan doa semua orang di sini, mungkin saya sudah mati." Mbah Soleh menggeleng pelan. "Jangan begitu, Nak. Yang menyelamatkanmu bukan aku, tapi imanmu sendiri yang masih tersisa. Meski kamu hampir putus asa waktu itu." Winda terdiam, menunduk. "Mbah," katanya pelan,
bolehkah saya bertanya sesuatu? Tentu. Kenapa semua itu terjadi pada saya? Kenapa saya yang harus menerima akibat dari perbuatan orang lain? Mbah Soleh menatapnya lama, lalu berkata dengan suara dalam, "Karena Tuhan ingin kamu belajar sesuatu, bahwa cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang ikhlas. Dan bahwa dendam, sekecil apapun bisa menjadi pintu bagi setan untuk masuk." Winda menatap tanah, air matanya mulai mengalir. Saya sempat benci, Mbah, sangat benci. Bahkan setelah Guntur dan Minah mati, saya masih ingin mereka menderita. Itu manusiawi, kata Mbah Soleh. Tapi saat kamu memaafkan mereka, saat itulah rantai kegelapan terputus, dan kamu terbebas, Winda. Mbah Soleh kemudian menatap jauh ke arah langit sore itu. Kamu tahu, ada hal yang belum kamu dengar. Waktu malam kebakaran itu, warga bilang mereka melihat dua bayangan keluar dari rumah Minah sebelum api padam. Bayangan itu berjalan ke arah sungai, lalu menghilang. Banyak yang mengira itu cuma halusinasi, tapi bagiku itu tanda bahwa arwah mereka masih mencari jalan pulang. Winda menggigir mendengarnya. Jadi, mereka belum tenang waktu itu? Belum, tapi sekarang sudah. Jawab Mbah Soleh tenang. Doa-doa kalianlah yang membebaskan mereka. Beberapa hari setelah pulang dari pesantren, Winda memutuskan merapikan barang-barang lamanya. Di lemari tua di kamar, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil milik Guntur. Hatinya bergetar. Kotak itu dulu tempat Guntur menyimpan dokumen toko dan surat-surat penting. Namun saat dibuka, di dalamnya ada surat bertuliskan tangan Guntur sendiri, dengan tinta yang sudah agak pudar. Di amplopnya tertulis, "Untuk Winda, kalau aku tidak sempat bicara." Dengan tangan gemetar, Winda membuka surat itu dan mulai membaca. Winda, kalau kamu membaca ini mungkin aku sudah tidak ada. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku memang salah. Aku khianati kamu, aku khianati rumah kita. Tapi demi Allah, aku tak pernah benar-benar mencintai Minah. Aku hanya terperangkap. Minah memberdaya aku. Ia datang bukan hanya dengan rayuan, tapi dengan sesuatu yang tak terlihat. Aku tahu kamu tidak akan percaya, tapi aku merasa seperti dikendalikan. Tubuhku sering bukan aku yang menggerakkannya. Aku tahu kedengarannya gila, tapi kadang aku merasa ada yang memegang kepalaku dan memaksaku datang kepadanya. Aku sempat pergi ke orang pintar, tapi justru semakin dalam aku terjebak. Hingga akhirnya aku sadar, aku sudah terlalu jauh. Aku kirim santet kepadamu, bukan karena aku mau, tapi karena dia memaksaku. Aku lihat sendiri matanya berubah setiap kali menyebut namamu. Aku tahu semua ini tak akan dimaafkan. Tapi aku menulis surat ini dengan harapan, kalau suatu hari kamu temukan, kamu tahu bahwa aku menyesal. Doakan aku, Win. Aku ingin tenang. Aku ingin Tuhan memaafkan aku. Aku tahu aku tak pantas. Guntur. Winda menutup surat itu dengan air mata mengalir deras di pipinya. Ia tidak tahu harus marah atau kasihan. Mungkin benar, Guntur telah salah besar. Tapi di balik semua itu, ternyata ia juga korban. Korban hawa nafsu, korban kendali orang yang salah, mungkin juga korban sihir Minah sendiri. Surat itu seakan menjadi jawaban yang selama ini ia cari. Ia menggenggamnya erat, lalu menatap langit. Mas, aku maafkan. Semoga kamu tenang di sana. Malam itu, Winda tidur dengan tenang. Namun menjelang subuh, ia bermimpi. Ia berada di taman luas, penuh cahaya lembut. Di tengah taman itu, ada dua sosok berdiri, seorang pria dan wanita. Tubuh mereka bercahaya, wajah mereka tenang. Pria itu tersenyum kepadanya. "Terima kasih, Winda." "Mas Guntur." Dan wanita di sampingnya, Minah, menunduk sambil berkata lirih, "Maafkan aku, Winda. Aku yang salah.
aku yang menyebabkan semuanya. Aku tersesat. Winda hanya bisa mengangguk, air matanya menetes. Dua sosok itu perlahan berjalan menjauh, menembus cahaya putih yang kian terang, lalu lenyap sepenuhnya. Ketika ia terbangun, pagi sudah datang. Sinar matahari menembus tirai kamar, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati Winda terasa benar-benar ringan. Ia tersenyum kecil, memeluk Al-Quran di dadanya dan berbisik, "Sudah selesai." Beberapa bulan kemudian, Winda sering diundang untuk bercerita tentang pengalamannya di pengajian ibu-ibu dan majelis dzikir. Ia tidak pernah membanggakan kisahnya, tapi selalu menekankan satu hal. Santet, jin, dan godaan itu nyata. Tapi yang lebih berbahaya adalah hati manusia yang kosong dari iman. Karena kalau hati sudah gelap, setan tak perlu sihir untuk menguasai kita. Kisah Winda menyebar di kampungnya. Orang-orang yang dulu suka menggoda suami orang, kini lebih berhati-hati. Banyak yang mulai belajar mengaji dan memperbanyak doa. Sementara toko bangunan milik Winda dan keluarganya semakin maju, menjadi simbol bahwa kebaikan dan keikhlasan pada akhirnya selalu mengalahkan kejahatan. Di rumahnya yang kini damai, Winda menaruh foto kecil pernikahannya dengan Guntur di meja kerja. Ia tak pernah membuangnya. Dulu aku kira foto ini cuma kenangan, tapi sekarang aku tahu, ini pengingat bahwa bahkan dari kehancuran, Tuhan bisa menumbuhkan kekuatan. Rizky tersenyum. "Mbak, Mas Guntur pasti tenang di sana." "Insya Allah," jawab Winda menatap foto itu dengan mata teduh. Waktu berlalu, musim berganti. Di halaman rumah, pohon Kamboja yang dulu ditanam oleh Guntur kini tumbuh besar dan sering berbunga. Setiap kali Winda menyapu halaman, bunga-bunga Kamboja itu berguguran pelan, menebarkan aroma yang menenangkan. Kadang saat senja, Winda merasa ada angin sepoi berhembus lembut menyentuh pipinya, seolah ada seseorang sedang menepuk bahunya dengan lembut. Ia tersenyum setiap kali itu terjadi. Bagi orang lain, mungkin itu hanya angin. Tapi bagi Winda, ia tahu itu adalah tanda bahwa arwah Guntur sudah benar-benar damai, dan cintanya yang dulu penuh luka, kini telah berubah menjadi doa yang abadi. Dan di bawah langit sore yang memerah, suara azan maghrib berkumandang, menggema lembut. Winda menengadahkan tangan, memejamkan mata dan berbisik, "Ya Allah, lindungilah rumah tanggaku, keluargaku dan semua orang yang tersesat karena cinta yang salah. Jangan biarkan hati kami dikuasai gelap, karena di sanalah setan paling mudah masuk." Senyumnya mengembang, tidak lagi pahit, tidak lagi takut, hanya damai setelah badai panjang yang menguji iman dan kesabarannya. Oke guys, gimana tadi ceritanya? Dan bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe, karena subscribe itu gratis. Gua Masim Bagaskara, pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!